selamat sahabat anak-anak. Sahabat ini adalah sahabat kelima kita beribadah di rumah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, anak-anak duduk yang manis ya. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulai sekolah sahabat. Pimpin kami. Ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. With the ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Halo, selamat sahabat semuanya. Sahabat ini kita masih ada di rumah semuanya. Kita nggak bisa kumpul di gereja, tapi nggak apa-apa. Kita tetap happy ya. Sahabat, is a happy day, jadi selalu happy. Oke, sebelum kita mendengarkan berita mission, kita mau menyanyi dulu. Ingat lagunya apa? Ya, betul, Samuel kecil. Yuk kita nyanyi ya. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil, yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil, yang taat dengar-dengaran. Oke, sekarang kita mau mendengarkan berita mission. Berita mission kita kali ini judulnya Perjalanan Besar ke Finlandia. Ceritanya tentang seorang gadis bernama Bilha. Bilha Tuitoik. Bilha ini berusia 10 tahun waktu itu. Bilha dan satu orang saudara perempuannya dan 2 orang saudara laki-lakinya beserta mama sama papanya tinggal di Kenya. Tapi Bilha tinggalnya di asrama karena dia sekolahnya di luar kota. Pada suatu hari, mamanya Bilha nih telepon. Bilha, mama punya kabar gembira. Apa, Ma? Mama diterima di sekolah keperawatan di Finlandia. Hah? Di Finlandia? Finlandia tuh di mana, Mama? Ya di Finlandia. Tempatnya jauh, Bilha. Mama jangan pergi. Nah, si Bilha sedih karena mamanya harus pergi. Tapi mamanya bilang, Bilha, mama ini harus pergi karena mama harus belajar lagi supaya mama bisa bekerja yang lebih baik lagi, supaya perekonomian keluarga kita bisa lebih baik lagi. Karena papanya Bilha ini hanya seorang tukang pos. Selama di Finlandia, mamanya sering telepon sama Bilha. Sering WhatsApp call. Nah, sering teleponan sama si Bilha. Cerita, Bilha tanya, Mama, gimana bahasa Finlandianya? Sudah bisa belum? Di sana Finlandia bagus nggak, Ma? Indah nggak, Ma, tempatnya? Mamanya cerita banyak. Mamanya juga cerita kalau mamanya sekarang tambah sering untuk membaca Alkitab. Dan mamanya menemukan kalau hari Sabat itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Bilha jadi bingung karena selama ini waktu di kampung halamannya yang ada di Tempere, Bilha ini selalu ibadah ke gereja pada hari Minggu. Nah, terus mamanya telepon lagi ke Bilha. Bilha, mamanya sering cerita ke Bilha, sering telepon. Mamanya cerita lagi, Bilha, mama sudah ketemu gereja di sini di daerah Eldoret, dekat tempat tinggal mama ini. Namanya Gereja Masehi Advent hari ke-7. Terus mamanya sering ke gereja, terus belajar bersama di gereja, belajar Alkitab.
sampai akhirnya mamanya dibaptis. Terus seluruh anggota gereja dan mamanya Bilha mendoakan Bilha, saudaranya dan ayahnya ini, papanya, mendoakan supaya mereka semua bisa berkumpul bersama. Gimana caranya? Mamanya Bilha pengen apa? Bilha dan saudaranya dan papanya ini bisa ke Finlandia. Jadi mereka berdoa bersama. Akhirnya Bilha, papa dan saudaranya menyusul mamanya yang ada di Finlandia. Terus, setelah 1 tahun mereka ada di Finlandia, tiba-tiba papanya Bilha sakit dan koma. Koma itu tidak sadarkan diri, tidur terus. Terus Bilha sedih, Bilha nangis terus. Tapi Bilha juga berdoa. Bilha ingat ayat Alkitab yang ada di Yeremia 32 ayat yang ke-27. Lihatlah, akulah Tuhan, Allah semua manusia. Apakah ada yang terlalu sulit bagiku? Bilha ingat ayat itu. Bilha berdoa, Tuhan, apakah ada yang terlalu sulit bagimu Tuhan? Saya cuma minta sedikit saja Tuhan, tolong sembuhkan papa saya. Tuhan belum jawab doa Bilha, tapi Bilha terus berdoa terus. Akhirnya setelah 6 bulan, papanya sadar dari komanya. Bilha senang sekali. Bilha, saudaranya, mamanya, semuanya senang. Terus papanya sudah boleh keluar dari rumah sakit. Mereka semua bahagia. Dan pada akhirnya Bilha, saudaranya dan ayahnya ini, papanya, dibaptis. Terus Bilha bilang, kalau kepindahan Bilha ke Finlandia ini adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena apa? Bilha bisa bertemu dengan mamanya, satu keluarga bisa berkumpul, dan Bilha bisa punya teman-teman baru di sekolahnya. Terus Bilha juga bisa lihat salju, karena di Kenya nggak ada salju. Jadi Bilha bisa lihat salju. Dan yang paling terutama, Bilha bilang apa? Bilha bilang kalau sekarang dia rajin berdoa. Kalau dulu Bilha cuma berdoanya kalau mau minta sesuatu sama Tuhan. Nah, itu berita mission kita pada sahabat ini. Sampai ketemu di sahabat depan. Halo, selamat sahabat anak-anak. Semoga anak-anak kinder dan beginner dalam keadaan sehat ya. Pada sahabat ini, sekalipun kita masih harus berbakti di rumah, anak-anak tetap harus bersukacita ya. Karena jikalau kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira, kita berdoa, mengundang Roh Kudus, Tuhan Yesus itu hadir bersama-sama dengan kita. Baik anak-anak, sahabat ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ketiga. Pada saat ini, Ibu Guru mau ambil pelajaran dari kakak-kakak kindergarten ya. Judulnya Wanita di Sumur. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita dengarkan ayat hafalan dulu ya. Kita baca bersama-sama dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-39. Kita sebutkan sama-sama ya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Yesus sedang duduk di samping sumur. Pada waktu itu, kira-kira tengah hari, Yesus dan murid-murid baru saja melakukan perjalanan. Karena Yesus sudah sangat lelah, dia memutuskan untuk duduk di samping sumur. Sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makanan. Namun, Yesus belum bisa mengambil air karena Yesus tidak memiliki kendi ataupun ember. Kemudian Yesus menunggu saja di samping sumur. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang wanita Samaria. Nah, wanita Samaria ini membawa kendi untuk mengambil air di sumur.
Namun sayang sekali, wanita ini tidak mau menegur Yesus. Dia tidak sama sekali menawarkan air. Padahal waktu itu Yesus sudah sangat haus. Kemudian Yesus memandang wanita ini. Dia lihat wanita Samaria. Dia tahu pasti wanita ini tidak akan menegur atau menawarkan air kepada Yesus. Karena waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak saling bertegur sapa. Kemudian Yesus berbicara terlebih dahulu. Bisakah engkau memberikan saya air? Wanita ini terkejut. Bukannya Anda orang Yahudi? Yesus tersenyum. Iya, saya orang Yahudi. Kemudian mereka berbincang-bincang. Yesus tahu bahwa wanita ini sedang dalam masalah. Dia memiliki banyak sekali masalah. Orang-orang juga banyak yang gak suka dengan wanita ini. Kasihan ya, banyak yang gak suka dengan dia. Walaupun Yesus sangat haus, tapi Yesus tahu kalau wanita ini lebih butuh pertolongan Yesus. Lalu wanita ini bertanya kepada Yesus, "Saya tahu bahwa Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat untuk kami, agar kami tahu mengenai juru selamat." Lalu Yesus tersenyum dan Yesus menjawab, "Akulah juru selamat itu." Wah, wanita Samaria ini sangat senang. Wah, dia tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dan dia senang karena juru selamat itu adalah sahabatnya. Kemudian kira-kira apa yang dia lakukan? Dia langsung melepaskan kendi yang dia bawa itu. Dan dia pergi berlari ke kota. Dan tidak lama setelah itu orang-orang datang mendekat kepada Yesus. Wanita Samaria ini telah memberitahukan bahwa dia telah bertemu dengan juru selamat. Dan orang-orang datang mendekat kepada Yesus dan mereka meminta agar Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus tinggal berada bersama-sama dengan mereka selama dua hari. Dan mereka sangat senang karena boleh mendengarkan Yesus berfirman. Mereka boleh bersama-sama dengan Yesus. Dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka menjadi saksi. Mereka menjadi saksi bahwa juru selamat sudah datang. Dan anak-anak kinder beginner juga boleh menjadi saksi. Kita boleh menjadi saksi, memberitahukan kepada orang-orang siapa Yesus itu. Bagaimana Yesus itu sangat mengasihi kita, umat manusia. Yesus tidak melihat siapa kita, warna kulit kita berasal dari mana. Yesus tidak melihat itu. Yesus mengasihi semua manusia. Tidak satupun yang tidak dikasihi dia. Bagaimana cara supaya kita dapat melayani Tuhan? Kita membantu Tuhan dengan mengasihi sesama. Kita memberitakan kasih Allah melalui kita mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita. Dengan begitu kita telah memberitakan kasih Allah. Baiklah anak-anak, cerita kita sudah selesai. Ibu guru harap anak-anak kinder dan beginner Makarios boleh menjadi anak-anak yang penuh kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk menutup cerita, kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu dengan gerakan ya, Love of Jesus, kasih Yesus. Love of Jesus, 2, 3. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh,
oh wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku. Sama sahabat, terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat sahabat. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi pada hari Sabat ini. Sudah lama sekali kita nggak bertemu ya. Wah, sepertinya sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Sudah rindu rasanya bertemu dengan anak-anak. Nah, pada hari Sabat ini kita dapat belajar bersama di dalam ibadah online kita pada hari Sabat ini. Nah, pada hari Sabat ini sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyi bersama ya. Ayo semua bersiap untuk bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Jesus Love the Little Children. Sambil tersenyum ya. Yellow, black and white, there are places in His sight. Jesus loved the little children of the world. Indonesia. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Terima kasih sudah bernyanyi bersama. Nah, pada hari Sabat ini, Mem mau bercerita. Mem bercerita dari buku pelajaran sekolah Sabat dari kelas primary. Nah, siap-siap bagi kelas primary. Kita akan belajar bersama pada hari Sabat ini. Cerita pada hari Sabat ini tentang bagaimana Yesus pada saat ditangkap dan akan disalibkan. Pada saat itu, Yesus ditangkap oleh tentara-tentara Roma. Orang-orang di sana tidak suka melihat bagaimana Yesus melayani pada saat dia berada di dunia ini. Yesus banyak sekali melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati, dan juga Yesus memberikan banyak sekali mujizat. Orang-orang yang melihat itu merasa iri hati. Mereka tidak suka dengan keberadaan Yesus. Mereka mulai menyusun rencana untuk menangkap Yesus. Pada zaman dahulu, menghukum seseorang itu adalah dengan disalibkan. Karena disalibkan itu membuat orang mati, tetapi secara lambat. Tidak langsung mati, dia menderita sakit dulu. Nah, pada saat dia disalibkan, tentunya dia akan merasa tersiksa. Kaki dan tangannya akan diikat dan dipaku seperti itu. Lalu dia akan disalibkan dengan kayu palang, dan semua orang-orang yang ada di situ akan melihat bagaimana orang yang disalibkan itu akan mati secara perlahan-lahan. Itulah yang mereka rencanakan kepada Yesus, di mana orang-orang itu sudah berencana ingin sekali melihat Yesus dipermalukan di depan orang banyak. Nah, tentara-tentara Roma itu menangkap Yesus dan mereka menyerahkannya kepada Kayafas di sana. Bagaimana ya caranya ya supaya Yesus ini tidak ada lagi di tempat kita, supaya dia tidak lagi mengabarkan Injil dan bercerita tentang kebaikan Allah. Mereka mulai menyusun rencana. Pada saat
Yesus ditangkap, wah kasihan sekali. Yesus ditangkap, dipukul, disiksa, dan diikat. Yesus diam saja. Dia tidak melawan. Yesus ditarik, diseret untuk menghadap kepada Kayafas di sana. Pada saat perjalanan menuju ke pengadilan, Yesus dipermalukan, berteriak-teriak, orang mengejek dia. Orang banyak berbicara, "Yesus, mana Allahmu itu?" Katanya Yesus bisa menyelamatkan orang, bisa membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang dan membangkitkan orang mati. Tapi kenapa pada saat engkau ditangkap, kok engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Ayo, mana? Orang-orang mengejeknya seperti itu. Mana Allahmu itu? Allah yang engkau ceritakan itu? Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya diam. Dia tidak mengeluarkan kata-kata perlawanan. Lalu Yesus semakin disiksa. Mahkota duri ditancapkan di kepalanya. Semua orang berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Orang-orang di sana menertawakan dia. Tetapi apa yang Yesus katakan? Dia berdoa kepada Allah di surga. Dia katakan apa? "Bapa di surga, ampunilah orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadaku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa ya, begitu baiknya Yesus kita itu. Pada saat dia sudah lelah memikul salib, ada seorang bernama Simeon. Dia melihat bagaimana Yesus ini sudah sangat kelelahan sekali. Lalu Simeon datang menghampiri Yesus. Dia katakan, "Yesus, biar sini aku membantu memikul salibmu." Lalu salib yang ada di pundak Yesus dipikul oleh Simeon. Lalu dia mulai berjalan sampai ke Bukit Golgota, tempat di mana Yesus akan disalibkan. Pada saat perjalanan menuju bukit itu, Yesus dicambuk, Yesus dipukuli, keluar darah dari sekujur tubuhnya. Yesus berjalan bersama dengan Simeon. Pada saat mereka tiba di Bukit Golgota itu, Yesus melihat bagaimana ada 2 orang penjahat disalibkan bersama dengan dia di kiri dan kanannya. Tali mulai mengikat tangan dan kaki Yesus. Pada saat paku yang sangat besar dipakukan ke tangan Yesus, sakit yang luar biasa dialami oleh Yesus. Dia berteriak kesakitan. Pada saat salib itu akan dipancangkan, diberdirikan di atas bukit itu, apa yang Yesus katakan? Dia merasakan dirinya sendiri. Dia merasakan sepi. Dia merasakan semua orang sudah meninggalkan dia. Dia mencari Allahnya. Dia mencari Bapanya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus menangis di sana. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Nah, mau tanya dulu coba. Siapa di sini yang pernah tinggal sendirian di rumah? Lalu dia merasa ketakutan. Lalu dia mulai mencari telepon. Dia akan telepon maminya, "Mami, cepat pulang. Papi, cepat pulang." Dia merasa apa? Dia merasa ketakutan berada sendirian. Nah, itulah yang dirasakan oleh Yesus. Dia mulai merasa dia ditinggalkan oleh Bapanya. Tetapi anak-anak tahu malaikat-malaikat surga ada di sekeliling Yesus. Yesus bisa saja melepaskan dirinya dari sana, tetapi itu tidak dia lakukan. Dia ingin sekali menebus dosa-dosa manusia. Yesus ingin sekali menebus dosa anak-anak yang sudah melakukan banyak kesalahan kepada orang tuanya. Dengan Yesus mati di kayu salib, dia berkorban. Dia memberikan jiwanya bagi kita. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita harus memandang kepada Yesus, bagaimana Yesus sudah berkorban untuk kita. Pada saat Yesus ada di kayu salib, semua orang memandang Yesus dengan cemooh, dengan hinaan, dan tertawaan. Yesus hanya terdiam. Apa yang dilakukan Yesus di atas salib sana? Dia hanya berdoa, "Bapa,
Jangan tinggalkan aku. Beri aku kekuatan, Bapa. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa melihat Yesus disalib sana? Apakah kita tidak merasa sedih? Tentunya kita akan sedih apabila kita berada di sana dan melihatnya. Nah, anak-anak ya, bagaimana orang-orang yang memiliki hati yang jahat itu menertawakan Yesus? Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh sama dengan orang-orang jahat. Apabila kita melakukan banyak kesalahan, kita melawan kepada orang tua, kita ribut di gereja, kita tidak mau duduk manis di sekolah sahabat anak-anak, sama halnya kita sudah menyakiti hati Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kedamaian. Kita harus mengasihi Yesus. Jangan malah kita menyalibkan Yesus dengan kelakuan kita yang tidak terpuji di hadapan Yesus. Nah, anak-anak, pada saat malam itu Yesus sudah mati. Dia ada di salib itu, dia mati. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi, angin puting beliung terjadi. Itu menyatakan bagaimana besarnya kuasa Allah. Ya, anak-anak ya, bersedih semua alam ini melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Bapa di surga mengasihi Yesus, begitu juga Bapa di surga mengasihi kita. Ayat pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita boleh baca sama-sama ya. Bagi anak-anak yang sudah bisa membuka Alkitabnya, boleh buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, ayatnya begitu baik sekali, begitu indah sekali ayat kita pada hari Sabat ini. Bagaimana Yesus sudah mati di kayu salib. Dia berkorban demi dosa-dosa manusia. Oleh karena apa? Oleh karena dia sangat mengasihi kita. Nah, jika Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, apa yang harus kita lakukan? Anak-anak, tunjukkan rasa kasihmu kepada saudara-saudaramu, tunjukkan rasa kasihmu kepada orang tuamu, dan tunjukkan kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Mem berharap melalui cerita sekolah Sabat pada hari Sabat ini dapat mengajarkan kepada anak-anak semua supaya kita dapat menghormati Tuhan kita. Kita menghormati Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Kita beribadah pada hari Sabat ini, itu menunjukkan bagaimana kita sangat menghormati Tuhan kita. Dengan kita menghormati Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kasih-Nya kepada kita, memberikan berkat kepada kita. Terima kasih anak-anak, pada hari Sabat ini Mem senang sekali kita bisa sama-sama berbakti dan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita pada hari Sabat ini. Baik, kita akan bernyanyi kembali Jesus Love the Little Children. Siap-siap ya, semuanya mendekat kemari, kita akan bernyanyi bersama-sama. Pasti semuanya senang ya lagu ini ya. Ayo sambil tersenyum semuanya. Jesus love the little children. Love the little children, of the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, there are praises in His sight. Jesus love the little children of the world. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Terima kasih sudah belajar bersama dan bernyanyi bersama. Sampai bertemu lagi pada hari Sabat depan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami anak kecil, maju, maju. Kami anak kecil yang sedang maju. Ya, benar. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan Persembahan. persembahan. Tapi karena kita
masih ada di rumah, jadi persembahannya bisa dititipkan ke mama papa untuk ditransfer. Terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah sahabat hari ini. Lindungi dan berkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada Sabat hari ini. Sampai bertemu di Sabat minggu depan. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi pada Sabat hari ini. Tuhan memberkati.